Halo teman-teman, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Niwaya Astari dan dua teman saya atas nama I Gusti Made Ngurah Wibawa Kusuma dan I Gede Cahya Deltana akan memandu atau mempresentasikan tentang apa yang akan kami bahas pada materi kali ini. Oke teman-teman, selanjutnya apa itu sinkronisasi? Nah, sinkronisasi adalah pengaturan proses agar berjalan secara bersamaan dan terhindar dari inkonsistensi data. Nah, ini memastikan bahwa data tidak berubah karena beberapa proses yang mengaksesnya, teman-teman. Nah, sinkronisasi ini juga mengatur urutan jalannya proses dan mencegah deadlock atau kebuntuan, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu ada fungsi sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Yang pertama ada mutual exclusion atau kebarangkalian tunggal. Nah, pada fungsi ini memastikan bahwa hanya ada satu proses yang dapat mengakses sumber daya secara bersamaan, teman-teman. Seperti file, database, hardware, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengurutan kejadian atau ordering, yang dimana pada proses ini atau pada fungsi ini memastikan bahwa urutan operasi yang berjalan pada sistem terdistribusi itu berjalan dengan benar, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, teman-teman, ada deadlock prevention atau pencegah kegagalan. Nah, dengan pengaturan yang tepat, teman-teman, pada proses ini atau pada fungsi ini, itu dapat mencegah deadlock, teman-teman, yang dimana terdapat beberapa proses yang saling menunggu dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada starvation prevention, teman-teman, atau pencegah kelaparan, yang dimana pada proses ini memastikan atau pada fungsi ini memastikan bahwa setiap proses itu dapat mengakses sumber daya, teman-teman, secara bersama, dan juga bertujuan dan memastikan bahwa tidak ada proses yang terabaikan, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman itu ada kesepakatan terhadap waktu atau clock synchronization, yang dimana sebenarnya teman-teman pada sistem terdistribusi itu sebenarnya tidak ada waktu pastinya, teman-teman, atau waktu yang dapat diandalkan atau waktu globalnya, teman-teman. Nah, pada sinkronisasi ini itu membantu mengatur waktu di seluruh sistem, teman-teman, yang dimana pada sistem tersebut jadinya bisa berkoordinasi satu sama lain secara benar, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ada penggunaan sumber daya berbagi, yang dimana pada sinkronisasi ini dapat memungkinkan sebuah proses untuk berbagi sumber daya, teman-teman, itu seperti memori, file, atau hardware atau perangkat kerasnya, gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada keselamatan data, teman-teman, yang dimana pada sinkronisasi memastikan bahwa operasi yang melibatkan data bersama itu dilakukan secara benar, teman-teman, sesuai dengan urutannya. Dan juga dimana membantu untuk menjaga integritas data atau keamanan data, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, yaitu jenis sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Yang pertama ada sinkronisasi clock, yang dimana pada sinkronisasi ini berfokus pada pengaturan waktu yang ada di seluruh sistem yang terdistribusi, teman-teman. Nah, ada pun beberapa sifat dari sinkronisasi clock. Yang pertama yaitu ada informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Jadi pada beberapa komputer yang terdistribusi itu ada satu sumber informasi yang relevan, teman-teman. Selanjutnya keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Jadi ketika ada suatu proses, teman-teman, yaitu keputusannya itu cuman berdasarkan atau bersumber dari informasi yang lokal. Selanjutnya ada peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal harus dihindarkan. Selanjutnya, tidak tersedianya clock dan sumber waktu global yang akurat. Nah, jadi pada sistem sinkronisasi clock ini, teman-teman, itu tidak terdapat atau tidak ada sumber waktu yang akurat, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya yang kedua, ada sinkronisasi straightforward, yang dimana metode ini melibatkan pernyataan langsung atau pertanyaan langsung ke server waktu atau Universal Coordinate Time atau UTC untuk menentukan waktu. Jadi pada sinkronisasi ini, pada jenis sinkronisasi yang ini, itu langsung menarik waktu dari servernya, teman-teman, untuk menentukan waktu mana yang akan dipakai.
Oke, selanjutnya teman-teman, yang ketiga ada sinkronisasi peer-to-peer, yang dimana memastikan setiap node itu dianggap setara teman-teman. Jadi setiap node itu dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lainnya teman-teman. Selanjutnya yang keempat ada sinkronisasi hierarki. Basis data terdistribusi dapat diatur dalam struktur hierarki, di mana beberapa node bertindak sebagai node induk dan node lainnya terhubung secara hierarki ke node induk. Nah, jadi ada beberapa node yang menjadi induknya teman-teman. Jadi dibuat secara seperti hierarki teman-teman yang bertingkat kan gitu teman-teman. Jadi ada node A terhubung ke node B dan node B juga terhubung ke node C. Nah, gitu teman-teman. Jadi bisa terhubung satu sama lain teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya cara kerja dari sinkronisasi. Nah, cara kerja dari sinkronisasi ini saya ibaratkan sebagai satpam ya teman-teman. Jadi ketika ada dua proses yang berjalan bersamaan dan kedua proses itu dapat berjalan atau dapat masuk, itu dapat menyebabkan inkonsistensi data teman-teman. Jadi sekali lagi saya ibaratkan si sinkronisasi itu sebagai satpam, yang dimana ketika ada dua proses yang berjalan, di proses tersebut diberikan semacam saya ibaratkan sebagai ID teman-teman ya. Si proses A dapat ID 1, si proses B dapat ID 2. Jadi gitu teman-teman. Jadi si sinkronisasi ini mengurutkan ID mana yang akan masuk lebih dulu kan gitu ya. Jadi sinkronisasi ini manggil si ID 1 dulu masuk. Nah, jadi si ID 1 boleh memproses dirinya gitu. Boleh diproses seperti itu teman-teman. Nah, si ID 2 di mana? Nah, nunggu dulu teman-teman. Ketika si ID 1 itu sudah selesai melakukan tugasnya atau sudah selesai berproses, nah baru nanti si ID 2 yang masuk teman-teman, yang memulai prosesnya. Nah, jadi dari sana dapat mencegah inkonsistensi data. Nah, dari sana teman-teman datanya menjadi lebih konsisten atau benar teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus dari sinkronisasi. Yang pertama, Apache Hadoop. Apache Hadoop menggunakan sinkronisasi untuk mengkoordinasikan tugas-tugas pemrosesan data di seluruh klaster komputer. Yang kedua, Google File System atau disingkat GFS. GFS adalah sistem file terdistribusi yang digunakan oleh Google untuk menyimpan dan mengelola data di seluruh server mereka. Sinkronisasi dalam GFS memastikan konsistensi data dan pengurutan operasi file. Yang ketiga ada Apache Mesos. Pada Apache Mesos, sinkronisasi digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya dan menjaga konsistensi konfigurasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi. Yang pertama ada kompleksitas arsitektur. Nah, arsitektur yang efisien memudahkan sinkronisasi dengan mengurangi latensi dan memperjelas jalur komunikasi. Yang kedua, beban komputasi. Distribusi beban kerja yang seimbang penting untuk menjaga sinkronisasi yang efektif. Yang ketiga, metode transaksi bersarang. Metode ini memungkinkan transaksi yang lebih kompleks untuk dipecah menjadi subtransaksi yang lebih kecil sehingga meningkatkan efisiensi. Yang keempat, fragmentasi dan replikasi database. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kinerja sinkronisasi dengan mempercepat akses data dan menyediakan redundansi. Yang kelima, infrastruktur jaringan. Kualitas dan kendala jaringan sangat mempengaruhi kemampuan sistem untuk melakukan sinkronisasi. Yang keenam, ada keamanan yang kuat mendukung sinkronisasi yang aman dan terpercaya. Selanjutnya yang ketujuh, keanekaragaman sistem. Keanekaragaman ini dapat menyulitkan sinkronisasi jika tidak ada standar yang jelas untuk interoperabilitas. Yang kedelapan, kehandalan dan toleransi kegagalan. Mekanisme toleransi kegagalan memungkinkan sistem untuk mempertahankan sinkronisasi meskipun ada kegagalan di suatu bagian. Yang kesembilan, transparansi dan komunikasi. Sistem harus menyediakan informasi yang cukup tentang status dan aktivitasnya agar sinkronisasi dapat dilakukan dengan benar. Faktor yang ke-10, kinerja dan skalabilitas. Sistem yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi akan lebih mampu menangani tuntutan sinkronisasi yang meningkat seiring dengan perkembangan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar dan aturan yang berlaku dalam sinkronisasi. Yang pertama, mutual exclusion. Aturan ini memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Yang kedua, deadlock prevention. Sistem harus dibuat untuk menghindari deadlock, yaitu ketika dua atau lebih proses menunggu satu sama lain untuk memberikan sumber daya. Yang ketiga, clock synchronization. Proses untuk memastikan semua jam dalam sistem terdistribusi menunjukkan waktu yang sama. Yang keempat,
currency control. Kontrol currency diperlukan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama dan memastikan bahwa proses tanpa konflik. Yang kelima, konsistensi maintenance. Aturan ini memastikan bahwa semua salinan data tetap konsisten satu sama lain, meskipun ada perubahan yang terjadi di salah satu lokasi. Yang keenam, failure handling. Kegagalan komponen tertentu harus dapat dideteksi dan diperbaiki tanpa mengganggu sistem secara keseluruhan. Yang ketujuh, communication. Komunikasi yang efektif antar proses di berbagai komputer dalam sistem terdistribusi adalah kunci untuk sinkronisasi yang sukses. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita next ke sumber dari selanjutnya, yaitu pemanfaatan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Nah, apa sih penerapan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi? Kenapa sinkronisasi itu sangat diperlukan dalam kita membuat suatu sistem terdistribusi? Yang pertama, memungkinkan kita untuk akses data bersama. Untuk mencegah inkonsistensi data atau korup, sinkronisasi memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat berjalan dan dapat mengakses, dapat mengubah data bersama pada satu waktu. Di sini, di akses data bersama kita bisa menerapkan mutual exclusion, yaitu algoritma seperti mutex dan semapur yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Kemudian ada juga locking yang bisa diterapkan ke file, database, dan struktur data lainnya untuk memastikan akses konsisten. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang semapur. Nah, semapur itu gunanya sebagai penanda. Jadi, sistem akan menandai yang mana sih proses pertama yang harus kita jalankan, kayak gitu. Jadi, misalnya di Google Doc. Di Google Doc itu mungkin kalian bisa berbagi data bersama. Kemudian untuk merubah datanya tentu kita tidak bisa mengubah secara berbarengan. Jadi akan ada delay, walaupun terlihat sangat sebentar, tapi itu sebenarnya ada delay antara kita ingin mengedit satu data dan ketika orang yang kita ajak untuk mengakses data tersebut juga ingin mengedit data. Jadi tidak bisa secara berbarengan, kayak gitu. Oke, pemanfaatan sinkronisasi yang kedua adalah komunikasi dan koordinasi antar proses. Sinkronisasi memastikan kelancaran dan ketepatan interaksi dengan mengatur urutan dan waktu komunikasi antar proses. Dalam komunikasi dan koordinasi ini, kita bisa memanfaatkan yang namanya barrier synchronization. Nah, barrier synchronization ini digunakan untuk memastikan bahwa semua proses dalam grup telah mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan komunikasi atau eksekusi. Kemudian yang kedua, ada namanya rendezvous. Ini memungkinkan proses untuk menunggu dan bertemu satu sama lain di titik tertentu dalam program. Pemanfaatan yang ketiga adalah memastikan konsistensi dan integritas data. Sinkronisasi akan memastikan bahwa data yang dibagikan antar proses itu akan konsisten dan mencegah duplikat data yang tidak perlu untuk memastikan integritas data. Dalam pemanfaatan ini, kita bisa menggunakan atomic transaction yang digunakan untuk memastikan bahwa operasi yang kompleks pada data dijalankan secara konsisten atau all or nothing. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan replication. Data akan direplikasi untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan. Sinkronisasi akan memastikan bahwa replikasi yang terjadi itu konsisten, seperti itu. Nah, pemanfaatan yang keempat adalah meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Sinkronisasi akan dapat meningkatkan kinerja sistem untuk mengoptimalkan dalam penggunaan sumber daya. Seperti tadi, adanya akses data bersama, kemudian menjaga konsistensi data, itu tentunya akan meningkatkan kinerja dari sistem terdistribusi itu sendiri. Nah, dalam pemanfaatan ini, kita bisa menggunakan load balancing, yaitu
sinkronisasi digunakan untuk mendistribusikan workload secara merata antar node dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah distributed algorithms atau algoritma distribusi. Algoritma ini dapat bekerja secara efisien dan scalable dalam sistem yang walaupun itu adalah sistem dengan skala besar. Oke, setelah penjelasan tentang pengertian, jenis, fungsi, kemudian studi kasus, standar-standar dan aturan yang berlaku, kita sampai pada submateri tentang tantangan pada sinkronisasi dan cara mengatasinya. Pertama, tantangan yang pertama adalah ketidakakuratan jam, atau kita bisa sebut dengan clock skew. Nah, pada komputer, dalam sistem terdistribusi memiliki jam internal yang berbeda-beda. Perbedaan waktu ini, yang dikenal sebagai clock skew, dapat menyebabkan inkonsistensi data dan masalah urutan kejadian. Kemudian, apa sih solusinya? Nah, solusinya adalah algoritma sinkronisasi jam seperti NTP atau Network Time Protocol yang digunakan untuk menyelaraskan jam pada suatu sistem. Tantangan yang kedua adalah penundaan komunikasi atau communication latency. Mengapa tantangan ini bisa terjadi? Yaitu karena pesan yang ditukar antar proses dalam sistem terdistribusi membutuhkan waktu untuk ditransmisikan. Penundaan ini dapat memperlambat proses sinkronisasi dan menyebabkan inkonsistensi data walaupun bersifat sementara. Solusi dari tantangan ini, kita bisa melaksanakan teknik coaching dan optimisasi protokol komunikasi yang dapat membantu mengurangi dampak penundaan. Tantangan yang ketiga adalah kegagalan komputer atau node failure. Komputer dalam sistem terdistribusi dapat mengalami kegagalan yang dapat mengganggu proses sinkronisasi dan menyebabkan hilangnya data. Solusinya adalah algoritma toleransi kegagalan yang sempat dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, seperti menggunakan replikasi data, kemudian checkpointing, dan itu digunakan untuk memastikan ketersediaan dan konsistensi data meskipun terjadi kegagalan. Tantangan yang selanjutnya adalah skalabilitas. Jadi, sistem terdistribusi itu bisa terdiri dari banyak komputer. Nah, algoritma sinkronisasi harus dapat bekerja secara efisien meskipun dalam skala besar. Solusinya adalah kita dapat menggunakan algoritma sinkronisasi terdistribusi yang terukur seperti Lamport timestamp, kemudian Paxos yang dirancang untuk menangani sistem dengan jumlah node yang besar. Oke, dari sekian penjelasan yang telah kelompok kami sampaikan, kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada video kali ini adalah sinkronisasi dalam sistem terdistribusi adalah suatu proses untuk mengatur interaksi antar proses dengan tujuan mencegah inkonsistensi data dan mengatur urutan operasi. Nah, fungsi utama dari sinkronisasi ini adalah meliputi mutual exclusion, pengurutan kejadian, dan pencegahan deadlock serta starvation yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada juga beberapa jenis sinkronisasi seperti sinkronisasi clock, straightforward, peer-to-peer, dan hierarki. Nah, tantangan utama dari sinkronisasi termasuk itu ketidakakuratan jam, penundaan komunikasi, kegagalan komputer, dan skalabilitas. Namun, tantangan-tantangan tersebut tentu memiliki solusi atau jalan keluar. Nah, algoritma dan teknik khusus telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan sinkronisasi yang efektif dalam sistem terdistribusi. Nah, demikian penjelasan tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. If you have any question, don't forget to leave comment in this video. Thank you.